dengan khotbah untuk anak-anak, dan juga untuk Ibu Gati yang sudah mengantarkan khotbah saya dengan lagu pujian. Semoga itu semua bisa menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Penuhilah hamba-Mu dengan roh-Mu, dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini merupakan perkataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikanlah ini berkat bagi hamba-Mu dan juga bagi semua orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Kira-kira hampir 8,5 tahun yang lalu, waktu itu kami belum menikah. Dan pada saat itu kami selalu menyempatkan diri untuk renungan pagi bersama. Caranya, kita menggunakan fasilitas Asia. Jadi setiap kali Kay bangun, dia akan menelpon saya, dan kita renungan pagi bersama. Dan di tahun 2012, pada saat itu, renungannya tentang Ellen G. White. Dan ada satu masa di mana selama 7 hari berturut-turut, renungan pagi itu membahas tentang Gideon. Dan pada saat itu, saya sangat terkesan dengan cerita Gideon ini, kisah Gideon ini. Lalu waktu itu, saya bilang sama Kay, kalau satu saat saya mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah, saya akan berkhotbah tentang Gideon. Jadi, tahun baru yang lalu, tepat pada tanggal 1, saya mendapat kabar kalau ternyata saya akan berkhotbah pada Sabat ini. Sempat merasa khawatir, tapi pada saat itu Kay mengingatkan kembali tentang janji saya ini, dan saat itu kita sangat bersyukur memiliki sebuah kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk saya. Jadi untuk Pendeta Tomiwala, terima kasih untuk hadiah tahun barunya ya. Sekarang kita akan masuk ke khotbah kita. Kisah Gideon ini dapat kita baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 8 sampai Hakim-Hakim 8 ayat 35. Tapi saya hanya akan berhenti di Hakim-Hakim 7 ayat 25. Dan juga terdapat dalam Alfa dan Omega, Sejarah Para Nabi Jilid 2, bab 17, halaman 164 sampai 180. Jika kita memiliki waktu, mungkin kita bisa membacanya. Sekarang kita akan mulai dengan siapakah Gideon? Pada saat itu bangsa Israel sudah berada di Kanaan, dan untuk kesekian kalinya mereka dengan begitu mudahnya melupakan bagaimana belas kasihan dan penyertaan Tuhan kepada mereka selama ini. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Bukan hanya orang Midian, di sana juga terdapat orang Amalek dan orang-orang dari timur. Dan mereka itu banyaknya seperti belalang. Unta dan orangnya tidak terhitung banyaknya. Mereka itu berkemah setiap orang Israel pada saat orang Israel setelah menabur, dan segera setelah tuayan mulai masak, mereka merampas hasil dari orang-orang Israel itu. Dan itu mereka bertahan sampai hasil bumi yang terakhir dikumpulkan. Dan itu berlangsung selama 7 tahun lamanya. Jadi kita dapat bayangkan betapa menderitanya bangsa Israel pada saat itu. Mereka dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka, bersembunyi dan tinggal di gua atau di celah-celah batu karang. Sekarang kita akan lihat, siapakah Gideon? Gideon adalah anak dari Yoas, dari suku Manasye. Keluarga ini termaksud dalam kelompok yang tidak memegang kedudukan tinggi. Tetapi rumah tangga Yoas ini terkenal karena keberanian dan kejujurannya. Semua anak-anak laki-laki Yoas telah gugur dalam peperangan melawan bangsa Midian, kecuali Gideon. Hal itu menyebabkan namanya ditakuti oleh para penyerangnya. Itu terdapat dalam Sejarah Para Nabi, halaman 168. Pada saat itu, Gideon sedang mengirik atau menggiling gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa pemerasan anggur? Karena pada saat itu belum mulai musim anggur. Jadi agak sedikit terlepas dari pengamatan orang Midian pada saat itu.
Dan pada saat itu selama dia bekerja, dia dengan susah hati merenungkan keadaan orang Israel. Bagaimana caranya dapat melepaskan diri dari penjajah ini. Dan pada saat itu, malaikat Tuhan datang menampakkan diri dan duduk di bawah pohon terbatin. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Yang sangat menarik adalah jawaban Gideon. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Pada saat itu Gideon seakan-akan mengingatkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak tahu. Tuhan, kaum saya adalah kaum terkecil. Saya adalah orang termuda. Siapakah saya? Tapi Gideon lupa. Dia sedang berbicara dengan Tuhan. Dan pada saat itu Gideon meminta tanda. Dia menyuruh malaikat Tuhan itu menunggu. Dan dia mempersiapkan korban dengan mengolah anak lembu. Dan setelah itu dia juga mempersiapkan roti dan kuahnya lalu dibawa kepada malaikat itu. Lalu malaikat itu menyuruh Gideon untuk mencurahkan kuahnya dan menaruh roti itu dan beserta daging itu, dan malaikat itu menyinggungnya dengan tongkat dan korban itu terbakar dengan habis dan malaikat itu pun menghilang. Pada saat itu Gideon mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan. Dan saat itu tugas pertama Gideon yang diminta oleh Tuhan adalah menghancurkan mezbah Baal di rumahnya sendiri. Pada saat itu Yoas telah ikut dalam kemurtatan bangsa Israel. Dia memiliki mezbah untuk Baal. Dan Gideon diminta untuk menghancurkannya dan menggantikan mezbah itu dengan mezbah untuk Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Gideon merasa takut, namun dia tetap melakukannya, tapi di malam hari. Dan dia membawa 10 anak buahnya bersama dengan dia. Dan keesokan paginya itu mengundang kemarahan dari orang-orang di Ofra, dan mereka ingin membunuh Gideon. Tetapi akhirnya mereka bertobat, dan atas perkataan Yoas yang juga telah mendengar tentang malaikat Tuhan yang datang, bahwa bagaimanakah Baal dapat membela kita, membela orang yang menyembahnya, jika dia bahkan tidak dapat menyembah mezbahnya sendiri, tidak dapat menyelamatkan mezbahnya sendiri. Dan ada sebuah kutipan di dalam sejarah para nabi. Kelepasan bagi Israel harus didahului oleh satu protes yang hikmat melawan perbaktian kepada Baal. Gideon harus mengumumkan perang terhadap penyembahan berhala sebelum pergi keluar berperang melawan musuh-musuh bangsanya. Sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Pada saat kita ingin meminta Tuhan berperang bagi kita, maka kita harus terlebih dahulu menghancurkan Baal-Baal dalam diri kita sendiri untuk digantikan dengan tahta Tuhan. Pada saat itu, Gideon dipenuhi dengan roh Tuhan, dan Gideon membunyikan sangkakala. Dia memanggil orang-orang untuk bergabung bersamanya untuk berperang melawan Midian. Dan sebagian besar orang-orang di Ofra pun ikut bergabung, dan Gideon pun mengirim utusan kepada sukunya sendiri, kepada suku Manasye, juga kepada Asher, Zebulon, Naftali, dan semua menjawab panggilan itu. Namun kembali Gideon merasa memerlukan bukti dari Tuhan. Kalau dia adalah orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan akan menyertai dia dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kita sudah ketahui bersama tanda yang diminta oleh Gideon, dan itu adalah sebuah tanda yang sangat populer. Dia membawa guntingan bulu domba dan ditempatkan di dalam pengirikan. Dia berkata pada Tuhan, jika hanya guntingan bulu domba ini yang basah, sedangkan tanah-tanah di sekitarnya itu kering, maka itu adalah bukti kalau Tuhan memanggil dia. Akhirnya keesokan paginya dia menemukan hal itu. Tapi kembali Gideon timbul keraguan dalam dirinya.
Jangan-jangan ini adalah sifat alami dari guntingan bulu domba untuk menyerap embun. Lalu dia kembali meminta pada Tuhan untuk menukarnya. Kali ini hanya bulu dombanya itu yang kering, tapi sekitarnya hanya bulu domba itu yang basah, tapi hanya bulu dombanya itu yang kering, tetapi sekitarnya basah. Dan Tuhan kembali menjawab permintaan dari Gideon. Dengan memperoleh semangat yang baru, Gideon memimpin bala tentaranya. Mungkin saya bisa pikirkan, mungkin dia membawa serta guntingan bulu domba itu, mungkin dia sematkan ke dalam bajunya untuk mengingatkan dia bagaimana Tuhan telah memilih dia. Dan pada saat itu, Gideon dan pasukannya berkemah di dekat mata air Harod. Sedangkan orang Midian, Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, mereka sudah berkumpul bersama, dan mereka berkemah di lembah Yizreel. Seluruh bala tentara yang bersama dengan Gideon berjumlah 32.000. Sebuah jumlah yang tidak sedikit. Namun, bila mana mereka memandang ke bawah, ke lembah Yizreel, di sana mereka dapat melihat sekumpulan orang yang seperti belalang. Tidak terhitung banyaknya. Paling sedikit, di tempat itu ada 135.000 orang, Amalek dan para sekutunya. Kalau kita hitung, maka satu orang Israel itu harus melawan paling sedikit 4-5 orang Midian, pasukan Midian dan sekutunya. Tapi apa kata Tuhan? Mari kita baca dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkanku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Pada saat itu saya tidak dapat membayangkan apa yang ada di pikiran Gideon, apa perasaan dia. Dengan berat hati Gideon melihat 22.000 atau 2/3 dari pasukannya itu pulang. Mungkin ada sebagian dari mereka yang mengolok-ngolok Gideon, ataupun melontarkan kata-kata yang mematahkan semangat para tentara yang tersisa. Di dalam sejarah para nabi jilid 2, di situ dikatakan, tetapi Tuhan melihat kesombongan dan sikap tidak percaya yang ada dalam hati umatnya. Mereka mungkin terbakar pada saat mendengar ajakan Gideon yang begitu menggugah hati. Tetapi mereka menjadi sangat takut pada saat melihat bala tentara Midian yang sangat besar itu. Namun demikian, kalau Israel menang, maka mereka itulah yang akan mengambil kemuliaan bagi diri mereka sendiri, gantinya menyatakan bahwa kemenangan itu adalah milik Tuhan. Tuhan mengenal jauh sampai ke dalam hati kita. Belum berhenti sampai di situ. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 4, kembali Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Kembali Gideon membawa 10.000 orang itu untuk ke tepi sebuah sungai, dan mungkin sebagian dari mereka berharap, mungkin saat ini kita akan segera menyerang bangsa Midian, atau mungkin ada strategi perang khusus yang akan diajarkan Gideon pada kita. Tapi ternyata mereka di sana disuruh untuk turun minum air. Dan di dalam ayat 5, Tuhan berfirman kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Dalam sejarah para nabi dikatakan hanya sedikit saja orang yang mengambil air dengan tangannya, menghirupnya, sambil berjalan terus. Tetapi hampir semuanya berlutut di atas lutut mereka, dan dengan tenangnya minum dari permukaan sungai itu. Lalu dalam ayat ke-7, Tuhan berfirman kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu.
Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Sekarang bukan hanya 2/3, bukan hanya 67% yang meninggalkan mereka. Tapi sekarang dari 10.000 yang tersisa, 97% pulang. Yang bersisa hanya 3%. Dan jika dari total keseluruhan pasukan dari awal, yaitu 32.000, yang dipilih Tuhan itu bahkan tidak mencapai 1%. Hanya 0,93% orang yang dipilih Tuhan untuk berperang bersama dengan Gideon. Saya sempat bertanya-tanya, bagaimana cara Tuhan menilai orang hanya dari cara dia minum air? Yang ada di pikiran saya hanya, mungkin itu melambangkan kesigapan mereka untuk berperang. Orang yang mengambil air, menghirup dan pergi itu adalah orang yang siap berperang untuk Tuhan. Tetapi dalam sejarah para nabi dan sejarah para nabi jilid 2 dijabarkan dengan sangat jelas. Oleh cara-cara yang paling sederhana, sering tabiat kita diuji. Mereka yang di dalam saat-saat yang berbahaya bermaksud mencukupi kebutuhannya sendiri, bukanlah orang-orang yang dipercayai dalam keadaan darurat. Tuhan tidak mempunyai tempat di dalam pekerjaannya bagi orang yang malas dan suka memanjakan diri. Orang-orang pilihannya adalah mereka yang jumlahnya sedikit, yang tidak mau membiarkan kebutuhan pribadinya memperlambat panggilan tugas. Ke-300 orang pilihan itu bukan saja memiliki keberanian dan pengendalian diri, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang beriman. Mereka tidak pernah menajiskan diri dengan penyembahan berhala. Allah dapat memimpin mereka, dan melalui mereka, Ia dapat mengadakan kelepasan bagi Israel. Sukses tidaklah bergantung kepada jumlah bilangan. Ia tidaklah lebih dihormati oleh jumlah yang lebih besar daripada oleh tabiat mereka yang melayani Dia. Saya merinding pada saat membaca ini. Saya membayangkan kalau saya ada di sana, saya sudah pasti tidak akan masuk dalam 300 ini. Kalaupun saya lolos di saringan pertama, kemungkinan besar tidak lolos juga, saya tidak akan mungkin masuk dalam yang 300 ini. Tuhan mengenal umatnya dengan sangat. Dan bahkan sudah dapat dipastikan ke-300 orang tersebut adalah umat yang selama ini yang memang sudah memegang teguh kesetiaannya kepada Tuhan. Sekarang kita akan memasuki bagian terakhir yang merupakan inti dari khotbah saya pada siang hari ini. Ini adalah puncak dari peperangan Gideon. Kalau tadi dari 32.000 orang, satu orang Israel harus melawan sekitar 4-5 pasukan Midian, tapi sekarang tersisa 300 orang, 300 pasukan Israel. Berarti secara perhitungan manusia, satu orang Israel itu harus melawan paling sedikit 450 orang pasukan Midian. Secara logika manusia ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Tapi kita harus ingat, itu kalau manusia yang berperang. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara Tuhan kita berperang. Pada saat itu, bangsa Israel berkemah di lereng sebelah bukit. Sedangkan perkemahan orang Midian ada di bawahnya. Jadi orang Israel itu dapat melihat dengan jelas banyaknya pasukan musuh yang harus mereka taklukkan. Bergelimpangan banyaknya seperti belalang dan seperti pasir di tepi laut. Sejarah para nabi mengatakan Gideon gemetar apabila memikirkan tentang peperangan yang akan diadakan keesokan harinya. Tapi kali ini, Gideon sudah tidak meminta tanda. Tetapi Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak mengetahui kebutuhan terbesar akan umatnya. Pada saat kita sangat membutuhkannya, maka Dia sendiri yang akan datang pada kita. Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan tahu kekhawatiran Gideon. Tuhan tahu apa yang Gideon perlukan.
Dalam bacaan kita Alkitab kita pada Sabat ini, dalam Hakim-Hakim 7 ayat 10 sampai 15 dikatakan, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi, jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura, bujangmu itu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Di tengah kegelapan dan kesunyian malam, Gideon turun bersama bujangnya, Pura, mendekati perkemahan orang Midian. Dan pada saat itu, Tuhan menuntun Gideon untuk mendengar seorang pasukan Midian yang menceritakan mimpinya kepada temannya. Tertulis dalam Hakim-Hakim 7 ayat 13 dan 14. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya itu menjawab, ini tidak lain adalah pedang dari Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Pada saat itu, Gideon menyadari suara Allah yang sedang berbicara kepadanya melalui orang-orang Midian yang asing itu. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Segera sesudah itu pulanglah Gideon ke perkemahannya. Lalu dia menghampiri orang Israel itu dan berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian itu ke dalam tanganmu. Lalu diaturlah oleh Gideon, dia membagi 300 orang itu menjadi 3 kelompok, dan kepada mereka masing-masing diberikan masing-masing sebuah sangkakala, sebuah obor yang ditaruh dalam sebuah bejana tanah liat. Lalu diaturlah sedemikian rupa sehingga mereka mengelilingi perkemahan orang Midian itu dari arah yang berbeda. Dan tanda akan dibunyikan apabila kelompok Gideon meniup sangkakala, maka semua kelompok yang lain haruslah juga meniup sangkakala itu sambil memecahkan bejana tanah mereka dan menunjukkan obor yang menyala-nyala itu sambil berseru, demi Tuhan dan demi Gideon, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Dan hal itu dilakukan persis pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan dan sebagian besar pasukan itu sedang tertidur lelap. Maka terjadilah bala tentara yang sedang tidur itu terbangun. Dan mereka melihat sekeliling mereka obor yang menyala-nyala. Dan dari segala penjuru perkemahan itu terdengar bunyi sangkakala disertai dengan teriakan, demi Tuhan dan demi Gideon, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Maka ketakutanlah seluruh tentara musuh itu dan mereka menjadi kacau dan panik. Karena mereka semua berpikir mereka sudah diserang. Dan mereka berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Karena pada malam itu mimpi tentang Gideon ini sudah tersebar ke seluruh pasukan Midian yang berkemah pada saat itu. Dan mereka sangat ketakutan. Akhirnya mereka menjadi kacau sekali dan mereka bahkan tidak dapat mengetahui lagi mana teman mereka dan mana lawan mereka. Mereka salah duga, mereka memikirkan teman mereka adalah musuh mereka sendiri. Sehingga mereka pun saling membunuh. Pedang mereka yang seorang diarahkan kepada yang lain. Dan apabila kemenangan itu tersiar, ribuan orang Israel yang telah disuruh pulang, menggabungkan dirinya kembali dan mengejar orang-orang Midian yang melarikan diri. Dan Gideon pun mengirim utusan kepada suku Efraim untuk mencegah orang yang melarikan diri ke sungai Yordan. Dan Gideon sendiri dengan ke-300 pasukannya, dia pun mengejar orang-orang Midian yang sudah menyeberangi sungai. Dan pada saat itu, Gideon dan 300 pasukannya ini membunuh dan menangkap dan membunuh pemimpin-pemimpin orang Midian, termasuk 2 dari Raja Midian, yaitu Zebah dan Salmuna, serta mencerai-beraikan 15.000 pasukan yang masih tinggal hidup. Total
tentara yang tewas berjumlah 120.000 orang. Lukas 18 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus, memasuki tahun 2021 ini, kita dihadapkan oleh hal-hal yang sangat tidak pasti. Kita sudah melewati tahun 2020 yang begitu berat, di mana kita sudah kehilangan banyak sekali hal-hal dalam hidup kita. Kebebasan kita, waktu bersama keluarga kita, rencana-rencana kita, impian kita, mata pencarian kita, dan bahkan ada dari beberapa yang sudah kehilangan anggota keluarganya. Mungkin pada saat ini kita sama seperti Gideon, yang sedang bersembunyi di tempat pemerasan anggur, bersusah hati sambil merenungkan keadaan orang Israel. Bagaimana caranya agar kelak dapat terlepas dari penjajah ini? Demikian pula dengan kita pada saat ini. Mungkin kita sedang bersembunyi di rumah kita masing-masing. Kita bersusah hati sambil merenung, bagaimana kita dapat terlepas dari virus corona yang sangat menekan hidup kita ini. Tapi kita tidak perlu ragu. Jika Tuhan sanggup melepaskan bangsa Israel dengan memanggil Gideon yang begitu kecil dan dengan hanya 300 orang dengan cara yang begitu ajaib, maka Ia pun lebih dari sanggup untuk melepaskan kita dari virus corona ini yang begitu kecil baginya, bahkan dengan cara yang tidak kalah ajaib dari cara yang telah Ia buat bagi Gideon. Dan Ia pun dapat memakai kita untuk melakukan hal yang besar baginya di tahun 2021 ini. Yang kita perlukan hanyalah percaya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Semoga ayat ini dapat menjadi pegangan kita di sepanjang tahun yang baru ini untuk melangkahkan hidup kita bersama Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat, tetap percaya, tetap setia, sampai Maranatha.